Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan karena atas perkenaannya lah sehingga pada hari ini di hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Paul Jemaat Wasuponda. Dan kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat semua dan penuh sukacita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Saya Bergirang. Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Masih tetap berdiri, semua lipat tangan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah baik kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silahkan duduk adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman sekolah minggu. Itu tadi persembahan pujian dari teman-teman kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Digerakkan ya, ikuti kakak. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak sekolah minggumu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sehingga kami dapat menerima dan mendengarkan cerita itu dengan baik. Tuhan Yesus berkati kakak Lani yang akan bercerita tentang firman-Mu, biarlah ia boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Masih bersama dengan Kak Lani. Hari Minggu ini kakak akan bercerita. Tetapi sebelum kakak akan bercerita, kakak mau ingatkan dulu. Kira-kira waktu minggu lalu kakak siapa yang bercerita? Iya, betul sekali. Kakak Melvi. Kak Melvi ceritanya tentang apa? Tentang apa? Benar sekali adik-adik. Tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, kali ini, minggu lalu juga pasti dong ada ayat hafalannya. Siapa yang ingat? Nah, mari bersama-sama kita ucapkan ya. Kita mulai. 1 Petrus 4 ayat 8 bunyi, kasihilah sungguh-sungguh seorang rekan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wah, adik-adik hebat sekali menghafal ayat hafalannya. Kakak kasih jempol nih. Nah, sekali lagi ya kita ulangi, kita ucapkan pelan-pelan. Ya, siap? Kita mulai. 1 Petrus 4 ayat 8 bunyi demikian, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wah, hebat sekali adik-adik yang menghafal ayat hafalan. Kakak kasih 2 jempol nih. Nah adik-adik, itulah tadi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Kakak ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya untuk menghafal ayat hafalannya. Dan kakak ingatkan buat adik-adik yang mau juga menghafal ayat hafalan, silakan untuk merekam dirinya atau minta bantuan kakak orang tua untuk merekam dan memvideokan adik-adik, dan videonya akan dikirimkan ke kakak-kakak pembimbing kelompok masing-masing ya, supaya adik-adik juga dapat tampil. Oke? Sekarang adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari menyiapkan hati kita. Kita duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada minggu ini adalah tentang apa tadi? Kakak sudah bilang loh di awal tadi, tentang keluarga Yakub pindah ke Mesir. Adik-adik, mari bersama-sama
lihat videonya ya. Simak baik-baik ceritanya. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. Dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mendengarkan ceritanya? Ya, kakak akan simpulkan ya. Nah, adik-adik, Yakub sangat senang dan bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia bertemu dengan anaknya yang sangat ia kasihi. Anaknya tersebut bernama Yusuf. Nah, sebagaimana yang adik-adik ketahui waktu minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, bahwa Yusuf sempat dibuang oleh saudara-saudaranya. Tetapi saat ini Yusuf berada di Mesir dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya.
Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu Yusuf menemui keluarganya dan mereka mengajak untuk tinggal di satu daerah dalam negeri Mesir yang bernama Goshen. Ingat ya, nama daerah tersebut adalah Goshen. Nah, adik-adik, Yakub tinggal bersama keluarganya di daerah Goshen. Mereka membangun rumah, mereka hidup di sana dengan beternak, dan mereka hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Adik-adik yang ada di rumah juga punya keluarga loh. Siapa keluarga kita? Yaitu ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, om dan tante, semua adalah keluarga kita. Oleh sebab itu, adik-adik, haruslah kita seperti Yakub yang sangat mengasihi keluarganya. Demikian pula Kristus mau supaya adik-adik yang ada di rumah mengasihi orang tua, mengasihi saudara, menghormati dan saling menghargai. Itulah cerita kita pada minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama. Mari buka Alkitabnya bersama-sama dari Mazmur. Ya, Mazmur 133 ayat pertama. Kakak ulangi, dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Kita ucapkan bersama-sama ya. Ikuti gerakan dari Kak Lani. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi kita ulangi ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ingat ya, minggu depan adik-adik harus menghafal ayat hafalannya. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, mari duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami dimampukan untuk tetap saling mengasihi, terutama mengasihi keluarga kami dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, mendoakan setiap anak-anak-Mu dalam kegiatan mereka, dalam masa pendidikan mereka. Engkau tahu ya Tuhan bahwa mereka tiap hari melaksanakan kegiatan belajar di rumah, yaitu daring. Tuhan Yesus, senantiasa kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah mereka selalu dengan setia dan semangat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, dan biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu ini suatu saat nanti akan menggapai cita-cita dan harapan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua kakak-kakak pembimbing Sekolah Minggu POK Wasponda. Biarlah Tuhan menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan kebijaksanaan, sehingga kakak-kakak ini boleh melayani kami dengan setia dan penuh dengan sukacita. Bapa, kami berdoa untuk negara kami Indonesia tercinta ini. Kami mohon ya Tuhan dengan kekuatan-Mu, biarlah Engkau menghindari kami dari segala sakit penyakit dan Engkau memusnahkan virus COVID ini dari muka bumi, agar kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh leluasa untuk menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Bapa, inilah seluruh doa syafaat kami mohon dengarkanlah, dan kami bawa doa ini ya Tuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita, dan kita iringi dengan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi kita ulangi lagu ini. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami anak-anak sekolah minggumu telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Nyanyinya dengan penuh semangat ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati kami, kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa bila keluar rumah tetap menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak agar kita terhindar dari virus COVID-19. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk mengisi waktu luang adik-adik di rumah, kakak akan memberikan aktivitasnya membuat tas seperti ini. Bahan-bahannya, yang pertama adik-adik harus siapkan kertas origami. Boleh bebas ya untuk pilihan warnanya. Kemudian yang kedua yaitu gunting. Dan yang ketiga yaitu lem. Mari kita bersama-sama membuat. Yuk adik-adik, kita belajar untuk membuat tas keluarga. Langkah pertama, lipat kedua sisi bagian kertas dengan sama ukuran. Setrika. Setelah itu, balas lipatan kedua sisi tersebut.
dan setrika hingga membentuk bayangan kotak seperti ini. Balik kertas dan lipat sampai bawah garis ke tengah. Setrika, kemudian bagian bawah kertas lipat juga, tapi cukup dengan ukuran yang kecil, sekitar 1 cm seperti ini. Dan setrika. Oke, setelah itu balik lagi kertasnya hingga posisinya seperti ini dan lipat sampai batas garis tengah, dari ujung sampai ke tengah. Setrika. Lakukan hal yang sama untuk bagian kertas yang belum dilipat. Seperti ini ya. Nah, setrika. Setelah itu, posisinya seperti ini dan bentuk bagian atas sisi kertas hingga menyerupai tas. Kita bentuk dulu sudut sebelah kanannya. Bentuknya segitiga seperti ini. Dan kita balas untuk sisi sebelahnya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita balik. Hasilnya akan seperti ini. Tambahkan potongan kertas memanjang seperti ini dan tempelkan pada sudut kiri dan kanan. Eratkan dengan menggunakan lem. Nah, sudah jadi. Adik-adik bisa hiasi dengan stiker atau dengan bunga yang sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing. Kalau kakak akan menghiasi dengan bunganya. Kita taruh lem di bagian belakang bunganya. Terus tempelkan di sudut bawah tasnya. Tambahkan lagi bentuk love. Nah, supaya lebih cantik dan menarik, tambahkan lagi bentuk love pada bagian atas tali tasnya, bagian dalam. Seperti ini. Satu lagi, terakhir. Rekatkan pada bagian dalam tali tasnya. Dan setelah itu, tulis nama mama dan papa di bagian atas tasnya. Dan tulis nama adik-adik dan nama kakak atau adik-adik di bagian bawah tasnya. Dan tara, jadi deh. Selamat mencoba di rumah. Nah, adik-adik sudah jadi kan? Wah, cantik ya. Dan kakak berharap adik-adik juga membuatnya jauh lebih bagus. Dan untuk mengirimkan gambar ini silakan foto. Dan untuk mengirimnya silakan mengirim link di bawah ini. Dan juga jangan lupa ya untuk video ayat hafalannya adik-adik kirim di link di bawah ini juga. Sampai jumpa.